singkat yang berjudul Surat dari Yesus. Pak Dobdob serta keluarganya sedang berkumpul di ruang tamu sembari berbincang-bincang dengan satu sama lain. Magia yang natap nangi. Baru sih udah bapak natap nangi. Pak Dobdob, aku berarti aku latihan koor. Wah, Pak Dobdob. Meloki ayammu itu untuk bagason. Naron, merampok dia omong. Saya apa ikut kau dia ni? Jadi dia sama baju dia dari kampus Hoi. Ini sih pergi kali ini. Ang gusto ng inike may tada. Sementara itu, waktu berlalu dengan begitu cepat. Ibu Dobdob semakin lama semakin menggebu-gebu hatinya dan sangat ingin bertemu Yesus. Sampai pada akhirnya doa Ibu Dobdob didengar oleh Tuhan Yesus tentang kerinduannya bertemu dengan Yesus. Lalu datanglah pengantar surat ke rumah Ibu Dobdob. Dalam dua ada surat. Terima kasih, Madam. Mana ya? Setelah membaca nama pengirim surat, Ibu Dobdob terkejut, terharu sekaligus bahagia mendapat surat dari Yesus. Tunggu Deon. Sudah. Bagus kebah. Suratnya berisi, Salam damai, sejahtera. Anakku, aku datang ke rumahmu besok jam 7 malam. Aku berharap engkau ada di rumah dan menyambut aku. Ibu Dobdob pun gembira sekali dan dia memanggil Bapak Dobdob dan Dobdob untuk memberitahu bahwa Ibu Dobdob mendapat surat dari Yesus. Pak Dobdob, son! Ih, maon, enan. Allah, tidak kau po. Oh, Betul, Mak. Tutul. jadi ya mah, dalam tanah tahu-tahu ya. Olot, payas makasih ada Dobdob. Semua sabyo sono sude. Hobi Pak Dobdob, patuhi sude. Jadi majari. Setelah memberitahu suaminya dan anaknya, mereka mempersiapkan makanan dan rumah yang dihias begitu indah untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke rumah mereka.
Wih, masih dong. Setelah semuanya selesai, Ibu Dobdob merasa lega dan dia sedang menunggu kedatangan Yesus tepat pada jam 7 malam sesuai isi surat dari Yesus. Sembari menunggu, tiba-tiba datanglah pengemis. Wih, naso barang. Ako, masa puluh banget sih Pak. Dah nggak dong memang buka pintu. Alain dong mah, butuh aja lah sekali. Itu, oh itu. Sini dah piu-piu. Ih, cowok Yesus ini. Iya itu. Kesulap deh. Kamu memang mana itu? Iya dong. Hari dapat minum dan yang ada anggota Tuhan Yesus. Kabur lu ya, Wiki kenapa tuduh? Setelah pengemis itu pergi, setengah jam kemudian datang pula seorang yang meminjam uang untuk keperluan Natal anaknya. Eda, ini ada anaknya. Eda, oh, isiku sih di. Ada apa mak? Kamu sih beda kui, 5 menit na itu tuh. Oh di, mau dong. Ah, masih udah kenyang-kenyang. Biar masa anak udah terus habis tahu baju naik. Masih ada masih pakai ha. Ya perlu ya wi. Makorit mamo. Ya perlu ya wi dong. Sorry ku pinado. Ini yo. Nadong gusto ko sino pendon sudah maripik. Nadong. Mau saya itu kadang aja. Macam-macam naroi. Peminjam uang pun diusir oleh Ibu Dobdob dengan kejamnya. Dengan merasa sedih, si peminjam uang merasa bingung entah kemana lagi dia akan meminjam uang. Lalu datanglah pula orang yang meminjam mobil untuk membawa anaknya ke rumah sakit. Orang dah, bukan ada pintuan nak-nakku. Wih, si pusing lah pikai-pikai. Adi power dong, laki power dong, Adi. Awak juga memaki mobil pindah udah, maka orang si baru mengkeper-keper di dalam kerja. Dia sudah muda. Bok si mobil nami udah jauh. Tolong maju udah, mata soda kau di kunci batu kupeda ulang ini. Nah dong. Namo cuma mobil bok tulis video. Enggak. Tong ni belum memperkoman di terang. Marot. Lagi-lagi Ibu Dobdob pun mengusir si peminjam mobil dengan sangat kejam. Lalu datanglah ke rumahnya seorang gelandangan. Wih, nalele malipon itu pun. Bari mo dun sono. Si Pocori. Iya deh. Muat kopi ya buset. Bujakas. Maju, maka efek ni sehari rupi. Efek ni kakak sehari rupi, mas panau. Aduh. Nah, mari si butuh aku.
3 hari on. Banget kuda ada seperti ini. Oh. Tolong maju kakak, cari bupik kakak. Iya banget. Lagi solat kuda. Mana salah bupik kakak yang ada jauh. Ada. Cari kemari sini kakak. Udah, mau mami doi. Bagi masuk kakak, bupik kakak. Iya, marah. Wih, nak ngocok-ngocok kali dah teson. Lagi dan lagi, itu pun diusir oleh Ibu Dop-Dop dengan sangat kejam. Sementara itu, Ibu Dop-Dop sudah menunggu kedatangan Yesus dengan resah dan gelisah. Tapi Tuhan Yesus tidak kunjung datang. Kemudian setelah itu, ada lagi yang mengetuk pintu rumah Ibu Dop-Dop. Dan dia berpikir bahwa itu pasti Tuhan Yesus. Iya, leleng. Ya Allah. Kita akan telepon. Action pulang. Apa yang dikipas? Lah, pananon. Wih, kamu yang mana rasa apa? Esok musibah Dop-Dop. Ya Allah. Itu dia yang mar. Resa ras juta lagi. Begitu. Begitu. Udah ketemu lagi. Ibu dia mau 100 juta. Iya, mana namuan. Ah, rezeki upah. Adik takut. Begitu. Nanti uang itu mangga. Tahu sih bu. Udah kujuku kisile goro tamuku. Keboni. Mandi matang. Ini maju dari depan. Oleh goro tamuku na bawat ko biyangan. Nababawa ro tuhod sa kanya. Bigyan niya mo ini. Bigyan niya mo ini. Iya na to ko irisun. Ke oleh ah. Bigyan niya mo lagi kana wow. Bigyan niya mo. Tajam. Ah? Nah, hindi daw. Sumantay hampir pada si Jody. Oleh na mo. Do. Nah, do.
Ada jo. Mama sudah naik rumah. Udah mau pulang. Gina naru. Karena Tuhan Yesus tidak kunjung datang, akhirnya ibu Dop-Dop pun merasa lelah menunggu dan akhirnya tertidur. Dan pada saat tertidur, ibu Dop-Dop pun bermimpi Tuhan Yesus mendatanginya. Anakku, anakku, kenapa engkau tidak menyambut aku? Ketika aku datang, engkau tidak menyambut aku dan tidak mempersilahkan aku masuk ke rumahmu. Tuhan, sudah lama aku menunggumu, tapi Tuhan tidak kunjung datang. Tapi yang datang malah orang-orang yang tidak kusukai. Anakku, aku telah mendatangimu 5 kali, tapi kau tidak menyambut aku dan tidak mempersilahkan aku masuk ke rumahmu. Kapan Tuhan Yesus datang? 5 kali aku datang, tapi engkau tidak menyambut aku. Lalu dalam mimpinya, ibu Dop-Dop teringat akan orang-orang yang datang ke rumahnya. Tuhan, engkaukah yang datang ke rumahku sebagai pengemis, gelandangan, peminjam uang, peminjam mobil, dan orang gila yang meminta bantuanku itu? Ya anakku, jika engkau mengasihi, engkau juga harus mengasihi semua manusia. Lalu ibu Dop-Dop pun terbangun dan menyadari perbuatannya, dan dia menangis meminta bantuan pada Tuhan Yesus. Oh, bu, Saya Wiwi. Saya Wiwi. Saya Wiwi. Tahu, tinggali. Saya Wiwi dari jemput kuah. Tahu si Mahom, tahu kon. Beri boleh hendak bayar. Oh bayar. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Allah menginginkan kita semua untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Nya, seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan satu lagi, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 25 ayat 42 sampai 46. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi saudara-saudari, apa gunanya kita mengasihi Tuhan Yesus, tapi kita tidak mengasihi sesama? Mulai hari ini, mari kita mengasihi, mengampuni, sebagaimana Tuhan Yesus telah berbuat kepada kita. Amin.